makna di dalam surat Al-Fat ayat 18. Jadi beat ini nanti yang menyambungkan juga Allah. Saya hanya bertugas bertajalli dan jenengan tugasnya menghadap pada hidup. Yang membeat jenengan, yang menyambungkan tali ruh jenengan, siapa? Allah Subhanahu. Intine ojo ndelok klason. Paham? Saat kapan jenengan itu nggak boleh di situ? Pun ini nanti tetap saya memakai kalimat tauhid secara umum, yaitu hakikatnya syahadat. Tolong untuk dilihat di papan. Asyhadu, ini maksudnya adalah hati jenengan atau ruh. Saya bersaksi. Benar lesan jenengan yang ngucap, tapi lesan yang ngucap itu pancaran ruhaniah jenengan. Berarti yang menghadap, yang bersaksi, yang melihat adalah ruhaniah Anda, bukan jasmani. Saya melihat, saya bersaksi terhadap siapa? Anda harus melewati la ilaha menuju illallah. Artinya ruhaniah ini Pak Bu harus langsung terhadap hidup. Ini Allah yang jenengan lihat. Caranya dengan rasa atau iman. Yang membeat jenengan adalah Allah. La ilaha itu isine klason, isine makhluk. Iku sampean lewati aja, jangan dilihat. Paham ya? Upayakan dengan hati yang ridho, ikhlas, penghadapan jenengan, penglihatan ruh jenengan itu pada hidup, bukan pada makhluk. Saya ini bukan. Otomatis ini diperlukan iman rasa di dalam hati sampean yang tanpa ada paksaan apapun. Rodiyatam mardiyah, itulah maksudnya. Dengan hati tulus, dengan hati ikhlas, ridho, bahwasannya yang menyambung talinya ruh sampean kali kula adalah Allah. Paham ya? Yang kedua, ketika berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad ini adalah seluruh makhluk. Anda sendiri inilah makhluk, yaitu Muhammad secara kacamata hakikat. Sebab dikatakan orang yang bersaksi yang benar, jenengan sebagai penyaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Oke, Allah tadi sudah saya kasih tahu, sudah jelas, tinggal prakteknya nanti. Lah Muhammad saya kasih tahu Anda,
makhluk, itu Rasulullah. Utusannya Allah. Artinya jenengan beat ini jikalau tidak diperintah urip hidup dalam diri jenengan kali kula, nggak mungkin bisa berarti status sampean sebagai makhluk itu adalah Muhammad, status jenengan itu Rasulullah, utusannya Allah. Anda berdiri, iki Muhammad, bisanya berdiri karena Rasulullah diutus Allah berdiri, rukuk, sujud, duduk, begitu. Makanya kalau boleh saya katakan, isine sak donya kabeh iku umpama saya tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tinggal ashadunya, hatimu menyaksikannya pada siapa. Setelah Anda nanti dibeat dan melakukan kholwat, maka syahadata ini akan menjadi syahadat tunggal, syahadat sejati, syahadat esa. Apa? Lepas keakuanmu, makhluk Muhammad sudah tiada, yang ada hanyalah Allah. Sehingga antara lafaz Allah atau nama Allah dengan nama Muhammad itu sudah tiada. Nanti kalau sudah fathang qoriban, kebukanya maqam musyahadah, makrifat itu. Kalau sudah sampai wusul makrifat, hilang Muhammad, hilang nama Allah. Nanti Pak, nanti. Sekarang kita proses dulu tentang pembeatan ini. Inilah proses la ilaha illa anta menuju illa ana. Ini nanti. Lah, untuk mencapai ke ana illa anta harus dikukuhkan. Kita sudah 9 hari mengukuhkan ilmunya, tinggal untuk menerima legitimasi. Apa legitimasi? Keabsahan, kesahannya Anda ini memegang sirul asr. Paham gak? Itu pertama. Yang kedua, sebelum beat ini kita lakukan, tolong setiap panjenengan harus bawa air. Inilah yang kula maksud adalah sebagai wasilah secara syar'i, tetapi hati sampean itu nanti tidak boleh larinya ke makhluk, tapi ke hidup. Pun ada yang belum siap, sebab begini, jenengan nanti kalau sudah berbeat, wajib tinggalkan hatimu atas kesenangan perkara selain Allah yang sudah masuk melekat di dalam hati. Banjur kemudian jenengan ganti hanya bercinta pada Allah. Pun ngeten mawon, sing dereng siap jenengan gak usah ikut menirukan sing belum siap, ya. Nek pun siap, monggo. Kalau Anda belum siap, aku tanya, sisa umur jenengan tinggal berapa? Nggak ada yang tahu. Inilah yang dikhawatirkan oleh para rasul terhadap umatnya terkait masalah sisa umur. Bagaimana nanti kita itu belum tersambung talinya ruh pada Allah,
lalu kita mati, siapa yang bisa menolong? Muhammad tidak bisa menolong. Apalagi mursyid-mursyid ini Muhammad iki sing kaya mboten saged. Tidak bisa, Pak. Lawang Muhammad ae nggak bisa nulung karena status sebagai makhluk. Apalagi kita. Hakikatnya loh, Pak. Hakikatnya. Hakikatnya semua yang nulung Allah. Cuman bagaimana cara Allah menolong Anda? Kalau Anda yakin yang menolong Allah dan Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana, maka sampean hati nggak akan pernah menyembah, memuja, memuji terhadap makhluknya, sekalipun makhluknya dijadikan Allah sebagai nyatanya Allah di dalam beliau-beliau itu. Paham nggih? Pun monggo sami-sami kita toto hati, wis ojo duwe pikiran apa yang ada di rumah. Hati sampean tata pikiran hanya pada alam kesunyian di depan Anda ini. Alam kefanaan di dalam diri jenengan. Boleh jenengan keadaan terpejam atau dalam keadaan tidak terpejam. Silahkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram ila yaumiddin lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum, ij'alhum min ahli syuhudika wa dzikrika ya Allah wa ma'rifatika qabla mautihim lahumul Fatihah. Monggo tiroaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Monggo.
وأشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. Saya bersaksi, saya beriman, saya melihat, saya memuja, saya memuji. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya diri saya sebagai makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun tuyo sampean unjuk piyambak tuyo. Ada 3 hal yang mestinya kita jaga untuk kelestarian, ketetapan tali Allah dengan ruh ini biar tidak terputus kembali. Ada 3 hal, yang 3 hal ini untuk menjaga bagaimana talinya ruh pada Allah tidak terputus kembali, dan atau supaya iman ini biar tidak kembali kepada iman yang selain Allah dulunya. Dan 3 hal ini adalah untuk membersihkan seluruh kesalahan-kesalahan baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, dari kesalahan yang bersifatkan syirik terutama, yang sudah melekat di dalam hati. Setelah proses itu terjadi, maka Allah akan mengizinkan si ruh itu masuk di dalam alam musyahadah. Itulah alam pertemuan. Makanya ketika jenengan ini hati
sudah ada rasa rindu bertemu Allah, itu berarti qad radiyallah, Allah sudah ridho untuk memperjalankan rohaniah sampean, baik saat di muraqabah sampai di musyahadah. Dan hanya orang-orang yang di dalam hatinya ingin bertemu lah yang Allah meridhoi dirinya untuk bertemu Allah. Ingat, aku kata Allah tidak akan pernah mau bertemu hambaku jikalau dalam hambaku, dalam hati hambaku masih bercinta selain aku. Aku tidak akan mau menemui hambaku jikalau di dalam hati hambaku masih ada perbuatan yang menyekutukan aku. Ternyata inilah Bapak Ibu yang dimaksud syirik khafi. Makanya kita melakukan tindakan 3 hal ini nanti. Kalau ada najis iku biar keluar, kalau yang di luar biar tidak masuk di dalam. Otomatis yang membersihkan, yang mengeluarkan itu Allah, yang menjaga yang di luar tidak bisa masuk juga Allah. Paham gitu? Yes. Jadi biar lekas cepat jenengan, walaupun hanya 1 menit bertemu Allah itu ada di situ, biar lepas hilang. Apa 3 hal ini Bapak Ibu? Mohon diperhatikan. Pertama adalah khalwat. Khalwat ini terbagi menjadi 2, am dan khos. Apa sih khalwat? Khalwat adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jasmani, lebih-lebih rohani, itu berinteraksi, beriman selain Allah. Ini khalwat. Dalam rangka apa? Dalam rangka jenengan ini nikah bertemu pada Allah. Berarti garwo sampean secara rohaniah ganti. Yang tadi nih garwoni istri suami Anda itu makhluk, secara rohaniah istri atau suami Anda adalah Allah. Wah, Gusti Allah kok di suami di istri piye to iki? Bukan istri suami yang seperti makhluk itu, bukan. Cinta Anda yang tadinya selain urip iki kita tinggalkan. Iki khalwat ganti terhadap Sang Yang Tunggal. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Kita bahas khalwat secara am. Am itu umum. Umum itu gini Pak. Dalam 1 hari 1 malam Anda terhitung waktu yang diberikan Allah orang Indonesia 24 jam. 24 jam. Pagi sampai pagi itu ketemu 24 jam. Kata Allah,
wa anibu atau fafiru. Hei ruh, gunakan untuk menghadap aku. Gunakan waktu-waktu itu untuk kembali padaku. Setelah terlalu lama, puluhan tahun kau itu ruhaniah. Ruh, kamu itu bercinta selain aku. Kembali padaku. Otomatis si ruh ini harus tinggalkan selain Allah. Jasmani sampeyan 24 jam ini ada dua waktu. Waktu pertama, jenengan mesti jasmania ini berinteraksi dengan urusan syariat, urusan-urusan bersinggungan dengan urusan dunia utawa makhluk. Apakah istri, suami, anak, pekerjaan, apapun. Loh, saat terjadinya waktu itu, ruhaniah harus tetap menghadap terhadap Allahnya. Sebab Allah ya di situ. Paham ya? Caranya bagaimana? Faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Pegang teguh wasilah secara hakikat dzikir sirul asrar itu. Prakteknya bagaimana? Hatimu harus merasakan dengan semampu di dalam dirimu, meyakinkan bahwasannya yang beraf'al, yang berperan, yang bergerak, atau bahasa proses yang menggerakkan dan yang akhirnya yang bergerak itu hanyalah urip ini, hidup ini. Enggak apa-apa masih ada dua, yang menggerakkan dan yang digerakkan. Berarti yang digerakkan adalah Muhammad Rasulullah, yang menggerakkan adalah illallah. Hatimu harus memfungsikan dzikir sirul asrar di tahapan su'aul basirah. Berarti di dalam khos ini, jenengan di dalam am khususnya ini, Anda harus memfungsikan dzikir sirul